Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robisrohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Amma ba. Yang amat terpelajar, Ketua, Sekretaris, anggota Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang amat terpelajar, Rektor, Wakil Rektor, UIN Syarif Hidayatullah, para dekan, fakultas dan direktur sekolah pasca sarjana di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam forum yang mulia ini, perkenalkan saya menyampaikan pidato ilmiah yang berjudul Pelanggaran Kode Etik dalam Wacana Hukum Tinjauan Linguistik Forensik. Saya akan fokus pada pemahaman terhadap pelanggaran kode etik, khususnya melibatkan figur publik menjadi sorotan utama dalam kehidupan sehari-hari di media massa. Wacana dalam hal ini tidak sekedar menyajikan pernyataan, melainkan juga mencerminkan kepercayaan, nilai dalam masyarakat yang membentuk perspektif dalam realitas. Di Indonesia, perhatian terhadap isu pelanggaran kode etik muncul dalam diskusi para ahli hukum dan bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, politik, yang terpublikasi di media cetak maupun digital. Pernyataan kontroversial dalam konteks ini seringkali memunculkan tentang integritas etika dalam pengambilan keputusan. Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia. Indonesia sebagai negara multikultural yang kaya keanekaragaman suku, etnis, dan budaya, mencerminkan keragaman menjadi salah satu kekuatan utama di negeri ini. Dalam kerangka keberagaman ini, norma-norma hukum mencerminkan upaya untuk mengakomodasi, menghormati berbagai keyakinan dan tradisi yang ada di Indonesia. Masyarakat negara hukum yang dipegang teguh menuntut harmoni dan kesetaraan antara beragam kelompok. Dalam konteks ini, norma-norma hukum bukan hanya mencerminkan nilai-nilai tertentu, tetapi juga mencakup keragaman sekuler yang mengakui dan melibatkan lapisan masyarakat untuk menciptakan hukum yang inklusif dan adil bagi semua warga negara. Ketua Senat, Rektor, dan para hadirin yang berbahagia. Setiap individu di dalam masyarakat dapat mencerminkan atau menguraikan suatu cara pandang terhadap dunia. Istilah linguistik forensik sebagaimana dikemukakan oleh Coulthard, Johnson, dan Mason mengatakan bahwa bahasa adalah produk hukum. Sekurang-kurangnya mempunyai dua arti. Pertama, norma yang hidup dalam masyarakat harus ditaati keberlakuannya. Yang kedua, hukum resmi yang bersifat dinamis, kenyal, dan supel, yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Yang aktual, semua tertulis di dalam bahasa tulis. Salah satu pelanggaran kode etik yang sekarang sedang menjadi kontroversial adalah pelanggaran terhadap Sabta Karsa Hutama yang tertera dalam buku kode etik dan perilaku hukum Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang tercetak sebagai pedoman hidup, alam pikiran, dan kesadaran bermasyarakat di Indonesia. Perlu ditaati secara cermat karena akan berpengaruh terhadap keamanan dan kehidupan bermasyarakat. Dengan menggunakan perspektif linguistik forensik dan analisis ketransitifan sistemik fungsional linguistik terhadap isu yang berkembang itu dikategorikan sebagai salah satu fenomena yang dapat merusak kehidupan bernegara, akan bisa mendorong menjadi daya dorong para hakim untuk selalu berperilaku sesuai dengan koridor dan paradigma hukum. Ketua Senat, Rektor yang berbahagia. Dalam pidato ini saya menyampaikan linguistik dan hukum merupakan dua disiplin yang terikat mesra dalam satu perspektif yang dinamakan linguistik forensik
melihat fenomena hukum menjadi alasan pidato ini dibuat. Saya berharap pidato ini dapat bermanfaat serta berkontribusi dalam ilmu linguistik yang terintegrasi dengan hukum yang diamanahkan. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para semua pihak yang telah memberi bimbingan kepada penulisan pidato ini, serta kontribusi dan dukungan yang luar biasa yang mengantarkan saya memperoleh jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar di bidang linguistik. Mereka adalah orang tua saya, almarhum Abah Suparno dan Ibunda Rodiah binti Hasan, beserta suami, anak, dan cucu yang telah mendukung saya untuk meraih guru besar. Kepada keluarga besar Fakultas Adab dan Humaniora, dekan, dan para dosen yang telah memberikan support untuk terlaksananya saya menjadi guru besar. Semoga Allah membalas semua budi baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.